جميع باقيات الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين وجميع الملائكة المقربين ساداتنا صوفية المحققين وخصوصا سلطان الأولياء الشيخ محمد بن عبد القادر الجيلاني سائر الأولياء الله والأولياء تسعة أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا وصديقنا وأساتذتنا ومعلمينا ذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا من فتح هذه القرية خصوصا إلى معرفة الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jemaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Rabi'u Asyara, bab 14, menerangkan keutamaan ibadah yang wajib. Hadis nomor berapa ya? 5. Hadis nomor 5. Nomor 6. Nomor 6. Bab 14, hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa a'ala alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fi darin amin. Qala sallallahu alaihi wasallam andahu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullah wa tiyasira in Allah fi sholati ing dalam urusan sholat. Ittaqullah fi sholat wa tiyasira Allah ing Gusti Allah fi sholati ing dalam urusan sholat. Ittaqullah fi sholat, diulang 3 kali. Baru dilanjutkan hadisnya. Ittaqullah wa tiyasira Allah ing Gusti Allah fima ing dalam barang malakat kang miliki aimanukum tangan-tangan sira kabeh. Ittaqullah wa tiyasira Allah ing Gusti Allah fi dhaifaini ing dalam wong apes loro. Rupane dhaifaini al-mar'atu amalah wong wadon kang kaspen bojo wasobiyul yatimu lan bocah kang yatim. Hadisnya cukup panjang. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan ittaqullaha fi shalah, takutlah kepada Allah di dalam urusan sholat. Ini pemaknaannya luas sekali. Ittaqullaha fi shalah, takutlah kepada Allah dalam urusan sholat. Ini bisa dimaknai dohirnya, bisa dimaknai batinnya. Adapun dohirnya adalah takutlah kepada Allah urusan sholat, artinya berhati-hati. Waktu nih sholat, yaudah sholat. Syarat rukun sholat perhatikan. Syarat saya sholat itu diperhatikan betul. Jangan sampai sholatnya benar, syaratnya tidak benar, dengan aneh. Tidak memenuhi syarat kan berarti sholatnya tidak sah. Kan begitu kan? Ini dohirnya sholat. Sampai dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bahwasanya akan datang generasi yang menggantikan kita. Adol sholat wa taba'us syahawat, generasi yang
adau sholat, bukan tarku sholat, bukan tariku sholat, tapi adau sholat, meremehkan sholat. Wattaba'u syahwat, serta mengikuti keinginan. Nek kakar yoga, nek masjid nek kakar yoga, masuk ibadah dipaksa, itu akan muncul generasi seperti itu kan. Ngaji nek kakar yoga, akan muncul generasi seperti itu. Fasaufa yalqawna ghayya, maka generasi itu generasi yang menyimpang karena mengikuti syahwat itu artinya keinginan. Jadi keinginan yang mengarah pada kejelekan itu namanya syahwat, yang mengarah pada kebaikan itu namanya iradah. Insya Allah sudah pernah saya terangkan itu detailnya dulu waktu kita bahas tentang sifat-sifat hati, mungkin 10 tahun yang lalu. Maksud wingi lali 10 tahun. Lah betul, sahabat itu apa, hawa itu apa, insya Allah sudah saya terangkan. Dan cukup lama saya terangkan itu. Sahabat itu keinginan yang mengarah pada kejelekan. Kalau iradah mengarah pada kadang koyo-koyo api tapi menggok. Karena kalau kita kula panjenengan santri sing senengane ngaji ngeten, bila kita itu didorong melakukan kejelekan itu sulit. Jadi kalau kita itu didorong oleh setan untuk melakukan kejelekan itu pasti sulit. Mendorongnya mesti ke arah kebaikan dulu, baru nanti dibelokkan. Pasti ini yang harus hati-hati. Kalau jenengan kalau dikongkon zina, ya kangelan. Kenapa? Lah santri penggaweane ngaji. Gitu? Kangelan betul. Tapi kalau didorong pada kebaikan dulu, ya awak kulo wong lanang, masih lebih papat juga. Bisikane ngoten ya. Nah, contohnya begitu. Oh iya bener, itu kalau dalilnya apa? Betul kan? Sampai dia tahu didorongnya teman. Ya pastilah, pasti itu. Tapi nanti akan dibelokkan bahwa itu sebenarnya bukan iradah, tapi sah. Membedakan ini, nek kelasnya pelonjaran tidak bisa. Final tidak bisa. Itu paling tidak harus sudah mencapai tingkatan nafsu yang keempat. Sudah saya terangkan ini 10 tahun yang lalu. Gara-gara pandemi lupa lali kabeh. Ya banyak itu alasan. Kalau jangan tidak akan bisa membedakan karena sulit. Betul. Jadi ada hawa itu kesenangan, syahwat itu keinginan. Nah, tadi sudah. Jadi akan datang generasi yang mereka itu bukan tarik sholat, bukan meninggalkan sholat, tapi meremehkan sholat. Maka diingatkan oleh Rasulullah, takutlah kepada Allah, berhati-hatilah kalian urusan sholat. Sing ngati-ngati urusan sesuci ini ya sing hati-hati. Karena banyak hadis meriwayatkan orang itu mendapatkan siksa kubur karena tidak hati-hati urusan bersuci. Yang tadi, itu banyak yang nggak paham. Dulu kami banyak keluar dari jamaah itu, wudu nang masjid itu sulit untuk suci. Saya ulang, wudu nang masjid itu sulit untuk suci. Belang-belang, lagi wudu nang masjid, apa meneneng? Kan begitu kan? Kenapa? Karena tidak memperhatikan urusan kesucian. Perhatikan betul. Jadi antara hamam, apa hamam? Jadi tempat buang air kecil atau besar. Kalau tempat kamar mandi itu tempat berwudu, perhatikan betul. Jalan menuju ke tempat sholat, perhatikan betul. Hati-hati urusan bersuci karena itu pengaruh kepada semua. Jadi Allah itu maha suci. Kalau kita mendekati Allah tidak dalam keadaan suci, ya tidak mungkin. Itu rumus sederhananya seperti oke. Ittaqullah fi sholat. Jadi dohirnya sholat, ya eswaya sholat ya. Sholat. Hati-hati perhatikan syarat dan rukunnya. Urusan sunnah itu belakangan. Karena barang sunnah itu tidak membatalkan
sholat. Betul. Ini yang harus fokus dulu. Ojo nganti nguber barang sunnah tapi ninggal. Nah, itu kan wong aneh. Jarene wong Jawa niku buang tumpeng luru pok. Buang tumpeng luru. Nah, jadi cara berpikir yang terbalik. Batinnya sholat, ittaqullaha fis sholati. Takutlah kalian kepada Allah di dalam urusan sholat. Dan nek kula jenengan sholat itu wedi marang Gusti Allah. Ketika sholat wedi marang Gusti Allah. Artinya apa? Memandang sifat-sifatnya Allah, sehingga ada rasa takut kepada Allah. Para sahabat kan diceritakan banyak hadis. Para sahabat itu nek pinuju sholat, wudu akan melakukan sholat, wajahnya para sahabat itu memerah karena takut kepada Allah. Aku sholat ini ngadep nang Gusti Allah. Kira-kira aku ini pantes apa orang ngadep Gusti Allah. Dengan begitu banyak kekuranganku, begitu banyak kesalahan, kira-kira aku ini ngadep Gusti Allah pantes, itu yang dipikirkan. Dan pelajaran Nabi sedang sholat dan nari dan ngono lagi. Itu artinya begitu. Jadi ketika sholat itu hatinya khudur. Apa khudur itu? Hadir kepada Allah. Betul-betul menghadap kepada Allah. Itu batiniahnya sholat. Belum mungkin mengaji kitab Nasrul Diniyah Masjid atau ini banyak menerangkan tentang sholat itu, mulai dohiri sholat sampai batini sholat. Jadi gak mesti wong sholat terus minggu meneng wah iku gak mesti. Wong kadang iku ketua apa? Lain hati-hatilah. Takutlah kepada Allah ketika kita melakukan sholat. Artinya kita disuruh introspeksi diri, kan begitu kan? Ketika menghadap kepada Allah itu seperti apa? Jadi ibadah itu bukan sekedar gerakan lahiriah yang dimulai takbiratul ihram diakhiri salam ketika sholat. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana keadaan rohani kita. Pembahasan kitab hikam malah waktu meneh pelajaran lagi. Ada sholat itu sama sholatu ma'al ghaibah, ada as-sholatu ma'al hudur, ada as-sholatu ma'al yaqdah, ada as-sholatu ma'al ghaflah dan lain sebagainya. Jadi ono wong niku ono kalane sholat niku amilatus sholat, mengerjakan sholat, bukan iqamatus sholat. Padahal perintahnya selalu iqamatus sholat. Amilatus sholat itu dibagi dua. Pertama as-sholatu ma'al ghaflah. Sholat sing nalikane sholat itu lali karo Gusti Allah. Lali wis gak kelingan Gusti Allah blas. Sing dilingi napa macam-macam. Termasuk panjenengan sholat sing dilingi bacaane sholat itu lali karo Gusti Allah. Sholat itu aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah, bukan mengingat bacaan. Bukan mengingat bacaan. Awas, ini yang banyak salah. Anggere nek wis ngematne bacaan itu terus sholatnya wis bener, enggak begitu. Saya pernah bertanya kepada guru-guru yang memang ahli di bidangnya, guru-guru tasawuf. Saya tanya tentang sholat khusyuk. Kalau bahasa Quran itu kan ya apa nih? Ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan begitu. Salat itu lakabiratun, menggunakan takkid lam takkid. Artinya sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagaimana orang yang khusyuk itu? Yakni orang yang ketika sholat merasa bahwasanya dia bertemu dengan Allah, ketemu dengan Gusti Allah. Waktu itu banyak sing berusaha menafsirkan itu. Akhirnya dia sholat itu membayangkan tulisan Allah. Itu Allah, itu tulisan. Ikut tulisan itu juga salah. Dan orang yang ketika sholat itu mempunyai keyakinan bahwa
dia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Bagaimana menerjemahkan ini? Itu guru saya itu gini membicarakan tentang khusyuk. Jadi khusyuk itu kita bergerak sesuai gerakan sholat. Kita membaca bacaan sholat. Contoh baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lisan kita membaca bacaan sholat, pikiran kita memaknai apa memaknai? Mengartikan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Pikiran kita itu begitu. Hati kita, lesane maca bacaan sholat, pikirannya memaknai, hati kita Allah. Gimana? Berat atau tidak? Betul nggak? Qurannya sudah mengatakan laka birotun sangat berat, amat sangat berat. Jadi kalau terus obah tentang rakaat salam mari itu nggak bisa dikatakan selesai nih. Gerakan sholatnya mungkin selesai, tapi apakah kita telah iqamatus sholat? Makanya banyak orang sholatnya rutin tapi yo ngamukan. Sholatnya rutin tapi yo nyolongan. Akhirnya mempunyai prasangka koyo Quran gak bener dengan malah ngono nggih. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Wah, ini pokoknya sholat mesti tidak bisa ngamukan, tidak bisa. Melakukan itu tidak bisa. Atau kalau lupa jamaah rutin, tapi kok ngepelakan wong. Ini pasti tidak benar sholatnya, sudah gitu tak jawabannya. Pasti sudah. Gitu. Rumusnya sudah ada. Jadi tidak sesederhana itu. Napa oleh kangge kula jenengan wong Indonesia, wong Jawa. Wong Jawa ilailu napa Jawa ilailu. Sing ora ngerti bahasa Arab, kira-kira nek ngartekno iso paham ngono. Wis kula jenengan iki pol paling iso ngartekno ya Fatihah. Rada pinter titik kul, ngoten nggih. Wis cukup iku mawon. Lah nggih. Lha kok sampeyan diwacakno Yasin wal Qur'anil Hakim. Kira-kira piye? Pak. Kula seneng salat nang masjid mriku. Napa masyaallah iso lah sing imam suarane enak. Iku boten khusyuk, iku krana suarane. Padha biasane ngrungokne lagu niku. Enak lagune. Ini saya meluruskan saja. Saya bukan kok terus gak seneng sholat suwi ngoten iki. Kelasnya kula jenengan iki durung teko kono. Belum sampai situ. Jangan dipaksakan, kamu konslet gak dipaksa. Ngoten nggih? Nah, betul. Ada tadi itu contohnya seperti ini. Jadi gambaran tentang khusus. Maka kita diperintahkan takutlah kepada Allah urusan sholat. Dohire sholat ya batine. Baik, kita lanjutkan. Ittaqullah fima malakat aymanukum. Takutlah kepada Allah terhadap apa yang dimiliki oleh tangan kananmu, maksudnya istri-istrimu. Takutlah kepada Allah urusan istrimu. Jadi nek ngurusi bojomu dikon sing ati berarti hadis ini ditujukan untuk suami. Para bapak dengan hati-hati nek ngurusi bojo. Napa kon ngati-ngati? Kenapa kok disuruh hati-hati? Kenapa kira-kira? Bojo-bojone dhewe kok dikongkon nanti justru itu karena itu tanggung jawab kita. Karena itu tanggung jawab kita. Dengan Al-Qur'an itu ana ayat. Gusti Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini dilalah alal khos, ditujukan pada orang tertentu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong sing iman, berarti hanya orang iman saja. Apa perintahnya? Oleh Allah diberikan informasi. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anak
ada yang menjadi musuh. Ada yang menjadi musuh. Musuh bagaimana? Wong bojone anake kok dadi musuh. Musuh yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Musuh yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Ada masjid bojone ngomong, iki lho Cak, wayahe blonjo. Wah, ini rasito neng. Contohnya begitu lagi. Jadi orang laki disuruh hati-hati. Disuruh berhati-hati itu artinya apa? Bukan terus malah dikongkon ngasani, bukan begitu. Bojo gak manut dikeplaki, enggak begitu. Salah itu. Bojo gak manut dituturi terus diulin oleh maratuwa, enggak begitu. Salah itu. Salah, enggak begitu. Berhati-hati itu bagaimana seandainya jelek menjadi baik, seandainya baik menjadi lebih, itu namanya hati-hati. Itu namanya hati-hati. Manu Pak, bojo kula niki tak tuturi pisan pindho ping telu gak kena tak ulih nang maratuwa. Salah, itu salah. Enggak begitu. Ini kan kembali lagi, nek orang tahu ngaji bab hukukus zaujaini, apa hukukus zaujaini, ada kitab sendiri yang menerangkan tentang kewajiban suami istri. Ada kitabnya sendiri, penting banget. Bisa materi jadi penting sekali, betul ya. Jadi jangan sampai kita itu nggak melakukan kewajiban kita. Sing lanang ya kewajibannya wong lanang, sing wedok ya kewajiban anak ya kewajibannya anak, itu harus paham. Panjenengan nglakoni sholat, nglakoni kewajiban sing katanya kamu bilang, tapi kewajiban panjenengan pada istri nggak dilakukan, itu sama dengan meninggalkan kewajiban. Dan bobot dosanya itu nggak kalah berat dengan meninggalkan sholat. Jangan salah. Makanya kalimat ini kula jenengan itu diperintah kali Gusti Allah. Fahdharu, hati-hati yo. Disuruh berhati-hati. Terusannya ayat wa in taqfu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wong lanang sing padha iman, kok kowe gelem-gelem nyepuro. Kok kowe gelem musafahah, gelem petuk, gelem salah. Kok kowe gelem melupakan kesalahan mereka. Innallaha ghafurur rahim. Itu adalah hal yang luar biasa. Apa disandarkan pada sifat Maha Pengampunnya, luar biasa. Kata ini. Jadi dikon hati-hati kon jenengan. Kok panjenengan kalau bapak ini mboten ngerti hukum sesuci untuk perempuan, kan beda. Beda dong. Masa udur perempuan itu kapan berakhirnya? Niku sok sing ditakoni kepala keluarga dulu. Kowe bojomu gak ngerti bab sesuci piye tanggung jawab. Itu laki dulu sing ditanya. Tuh, ngoten nggih. Hati-hati. Jadi enggak kok terus bojoku gelem salat. Lho enggak hanya sekedar itu. Enggak hanya sekedar itu. Kowe ternyata wis waktune suci tiba durung salat. Itu berarti tahimu sholat, meninggalkan sholat. Itu fikih itu gitu. Itu bab fikih lah. Inilah itu disuruh hati-hati dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuh, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian bagi kalian. Panjenengan kepingin rahmat atau kepingin ujian? Nah, kepingin rahmat, bukan kepingin ujian, berarti ya ojo betul bodoh kan? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu ujian bagi kalian. Tuh, angel. Padahal kita tuh menginginkan harta, ingin duit. Nah, berarti ingin cukup oleh Gusti. Betul kan? Dan lain sebagainya. Jadi kalau ngaji tafsir itu senang, tapi butuh waktu yang panjang.
panjang sekali. Kalau rutinan teng kampung kula niku kula buka tafsir Al-Ibris setiap hari Senin. Sing ngaji mboten kathah, 150 atau 200. Iku setahun itu maksimal 1 juz. Maksimal. 30 juz berarti. Lah, ada problem. Ini disik katanya apa disik ini kan ngoten ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting jangan. Betul, karena tafsir itu bisa meluaskan. Ittaqullaha fi dha'ifain. Takutlah kepada Allah di dalam urusan dua orang yang lemah, yaitu al-mar'atul amanah, rondo wasobiyul yatim, dan anak yang yatim. Jadi rondo itu asli penting. Takutlah kepada Allah urusan. Maksudnya apa? Hati-hati. Nek urusan karo rondo sing hati-hati nopo. Hati-hati nopo. Hati-hati untuk munculnya fitnah. Atau mungkin panjenengan maksudnya api. Sing rondo yo maksudnya yo api. Tapi kalau salah cara memperlakukan, itu orang lain memahami dengan salah. Gimana benar? Hati-hati. Pas kemudian rondo terus. Aduh maksudnya. Ya panjang berkudanan. Hati-hati. Lho lagi betul ngomong hadisnya muni ngono lagi hati-hati. Wasobiyul yatim, dan anak yang yatim. Hati-hati urusan yatim. Karena bocah yatim ini kita itu diberi tugas untuk membantu menolong anak yatim. Ini biasanya bocah yatim itu bodoh. Betul nggak? Bodoh. Kalau jenengan kudu luwih sabar ngopeni bocah yatim. Betul. Nggih. Wis kula mboten mampu ngopeni bocah yatim. Bodhone tenanan. Wis kula tak bagian kayak duit mawon wis gak apa-apa. Mboten apa. Nek ora kulino ndak mampu, estu ndak mampu. Betul. Nyubur itu tenanan. Makanya kita disuruh hati-hati. Karena bocah yatim itu sesuatu yang diistimewakan oleh Allah. Diistimewakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Allah sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu padha salat sira kama ra'aitumuni, kali kaya oleh mirsani sira ning ingsun usolli pinuju salat sapa ingsun. Hadis ini pendek sekali. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, kata Rasul. Berarti ini perintah. Fi'il amr jelas, kan ngoten perintah. Takon sampeyan nate mirsani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti nomor. Terus salat pek sampeyan iki melu sapa? Bingung. Hadis ini harus dikorelasikan dengan banyak hadis yang lain, ayat yang sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salat. Lah kula jenengan ora tau petuk kanjeng Nabi kok. Lah terus ndelok sapa? Nah, ngaten nggih. Ndelok dawuh kanjeng Nabi hadis ini. Rasulullah mengatakan, "Hadzal ilmu dinun, fanduru amman ta'khudhu dinakum." Ilmu ini adalah ilmu agama, al-Islam maksudnya. Fanduru, maka perhatikan betul, amman ta'khudhu dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan betul dari siapa kalian mengambil agama kalian. Panjenengan mempelajari ilmu agama kepada orang yang bukan ahli agama. Rusak kabeh. Gila. Nek bahasane Quran fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya kalau sering matur ilmu apa? Segala ilmu kecuali ilmu agama itu boleh panjenengan belajar sendiri. Khusus ilmu agama tidak boleh. Benar. Kalau sekedar membaca menambah wawasan boleh.
masak. Tapi untuk peribadatan, untuk perilaku tidak boleh. Kenapa? Karena nek maca dhewe akan menginterpretasikan apa yang dibaca sesuai kemampuannya sendiri, dan itu bahaya sebenarnya. Rasulullah mengatakan banyaklah Qur'annya, hadisnya gitu. Ilmu ini ilmu agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil itu. Hadis yang lain, al-ilmu bila syai'in fa syai'uhu syaitan. Ilmu agama tanpa hadirnya seorang guru, maka yang mengajarinya adalah syaitan. Coba, ini yang harus kita hati-hati. Itu agama, untuk urusan agama. Lalu terus kita tidak bisa melakukan hadis ini, bagaimana kita sholatnya? Para sahabat diperintah untuk melihat Rasulullah, cara sholat Rasul. Kemudian murid-murid sahabat melihat gurunya. Muridnya melihat gurunya, muridnya melihat gurunya, dan seterusnya. Lah kudune kula jenengan itu melihat para ulama ketika sholat. Perhatikan sehingga sholat kita itu ada tuntunan nih. Lah itu sanad kita akhirnya tembus sampai Rasul. Sing dadi masalah kula jenengan gak ngerti iki ulama sing warasatul anbiya apa ora. Wong sekarang itu ada ulama produk media kan ngoten iki. Itu bahaya sekali. dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, berarti itu dohirnya sholat. Lihatlah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu berarti dohirnya sholat, bukan batinnya. Artinya gerakan sholat dan bacaan sholat ketika Rasulullah menjaharkan bacaan, kan begitu kan? Wah, makanya saat ini Masya Allah, jadi gerakan sholat itu kadang aneh-aneh. Kalau pun nanti praktek gerakan sholat apa tidak? Sambung nih. Nah, sholat termasuk sambung sampai sana nanti habis tahu kan tadi. Betul perhatikan. Jadi ojo nanti kowe takbir model ngono iku niru sapa? Niru wong iku, Pak. Ndak boleh urusan agama ndak. Lah kok takbir kok model ngono iku niru sapa lho? Kula niki ngira-ngira dhewe. Wah, tambah nemen. Kok dikira-kira? Lha kan enten wong takbir ngene. Allahu Akbar. Enten iki. Tahu tuh mong jenengan. Untuk diringi wong. Alasane cekel atine supaya gak iku kira-kira karepe ana sing tangane diputer-puter. Iku lali sing dulu sing tengen apa sing kiwa lali akhirnya. Ya karena begitu. Karena ngira-ngira sendiri, agama itu tidak boleh dikira-kira sendiri. Akhirnya ana sing kelompok putus asa, terus apa sing penting gelem salat wis alhamdulillah iki kelas repot meneh kan ngoten lagi. Ya bagi orang-orang yang baru masuk Islam dan apa? Lalu jangan lahir rocok di Islam, gitu. Jadi pola pikirnya seperti itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sanad itu penting. Al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Sanad itu bagian dari agama. Seandainya tanpa hadirnya sanad, pasti orang itu akan komentar seenaknya sendiri. Pasti subuhan itu menurut kabutan. Saya ini diatur ya. Subuhan itu naik jam 9:30. Bukan ngawur kan? Betul kan? Tidak boleh agama itu mengatakan menurut pendapat saya. Tidak boleh. Nanti rusak agama kita. Tidak boleh. Nek panjenengan ini kelasnya kaya Imam Syafi'i boleh ngomong gitu kan? Kelasnya ono Pak Imam Syafi'i ini wis ra karu-karuan. Menguasai nahwu dan sorof, menguasai balaghah, mantik, badi, ma'ani, menguasai asbabun nuzul, menguasai asbabul wurud dan lain sebagainya, mampu mengkorelasikan, memahami nasab dan mansulah macam-macam, baru boleh berpendapat menurut saya. Ada kula jenengan nahwu niku panganan nopo? Ngono wae sing ra paham malah ngomong
mau berpendapat kan rusak agama ini kan begitu. Ada kitab yang menarik karya seorang ulama besar di Syria namanya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Jadi Syria itu tidak bisa goyang ketika beliau masih hidup. Terus digoyang model bagaimanapun tetap aman. Pokok beliau bicara langsung semua diam. Jadi baik itu sayap kiri, sayap kanan, sayap tengah, sayap kemanapun kalau beliau berbicara menengah. Akhirnya mungkin putus asa sing mau menggoncang Syria. Akhirnya ketika beliau sholat dibom, meninggal. Salah satu karya monumental beliau itu kitab karya begini, judulnya begini, Al-Madhabiyah Ahduru Bid'atin Yukhadidu Syariat Al-Islamiyah. Itu judulnya kitab. Itu judulnya kitab Dohoni Koyo. Kalau diterjemahkan begini, tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang akan menghancurkan syariat Islam. Sayangnya dulu mau terjemahan. Sayang betul. Seandainya dengan mempelajari itu akan paham bagaimana Islam itu nih tentang ini mau maksudnya tentang bagaimana bermadhab itu tidak lain sebagainya. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini artinya Rasulullah memerintahkan kita untuk bersama. Gitu. Nah, guru kita harus guru yang pernah melihat gurunya melakukan sholat. Oke, sehingga sholat kita itu dari sisi gerakan dan bacaan bukan lagi kira. Oke. Oh, mulai sampai teng Mekah dari Abdullah wong sholat tuyuh model ra karo-karo. Ono sing model gini, mboten ngerti bingung. Memang Rasulullah itu pernah sholatnya itu beda-beda, pernah, karena beliau sakit punggung itu sholatnya berbeda. Karena beliau sedang dalam keadaan demam, sholatnya maksudnya gerakannya yang berbeda, gerakannya yang berbeda dan lain sebagainya. Lagi begini ini sudah diformulakan oleh para ulama. Saya beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, sering didatangi sekelompok orang mempertanyakan tentang kajian-kajian saya. Pak, kok tidak pakai Quran hadis saja, kok pakai kitab-kitab itu apa? Yang dikritik kitab Safina, kitab Sulam Tanfi, kitab Fathul Qorib. Ya karena mereka tidak mempelajari agama berurutan. Bukanlah kita langsung disuruh pada Quran dan hadis, betul kan? Quran dan hadis, tapi pahammu tentang Quran dan hadis berapa? Lah para ulama itu sudah meramu sedemikian rupa dari Quran dan hadis untuk bab bersuci jadikan kitab diri, bab sholat kitab diri, bab zakat kitab diri. Di kitab itu memang tidak disebut dalil, enggak disebut, menyulitkan kita yang membaca. Sebenarnya kudu ngene wis mesti bener gitu loh karena pengen ngene. Apakah itu boleh? Ya harus, bukan boleh. Panjenengan maca buku karya Profesor Sinten itu tentang sholat bahagia. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Apakah boleh mengeluarkan buku seperti itu? Ya boleh. Wong itu bagian dari Quran. Ini pemahaman saya gimana? Kadang lucu memahami ngoten niku. Dianggap para ulama itu tidak memakai Quran dan hadis. Kan aneh boleh. Sing paling paham Quran hadis ya mereka para ulama, bukan kita. Wong panjenengan takoni alif lam mim iku apa? Wis bingung gak karo kapan. Paling jawabe Allahu a'lam bishawab. Ngono tok paling kita. Contohnya seperti para jamaah sampai sini dulu menerangkan tentang apa yang tadi. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku. Barangkali ada pertanyaan di persilakan. Nggih.
belum selesai Al-Fatihah hadis gimana? Apakah kita rukuk atau kita menyelesaikan bacaan kita? Ya. Jadi seandainya kita terus kadung khusyuk dalam sholat, ternyata saking enaknya khusyuk cepetan imam. Nah, ini artinya apa sih sebenarnya? Jadi kita itu diajarkan hablum minallah dan hablum minannas. Ini sebenarnya pelajaran tasawuf. Jadi ketika kita itu larut dalam ladzatu dzikrillah, kenikmatan zikir kepada Allah, kadang kita itu lupa diri, tidak ingat waktu. Contohnya begitu. Jangan zikir wiridan ngomong, saking enaknya, saking asiknya merasakan manisnya zikir kepada Allah itu sak jam gak kosong. Maka kita diperintah untuk berjamaah. Artinya apa? Kowe iling Gusti Allah harus, tapi yang itu iling karo menungso. Kowe nek dadi makmum ya kudu manut imam. Coba. Kita ini diperintah untuk ibadah sebagaimana para rahib. Kalau dalam bahasa ini, yang mereka ketika ibadah itu lupa dengan segalanya, lupa dengan kenikmatan dunia. Tapi kita juga diperintah untuk ikhtiar. Kan orang dalil ini, bagaimana itu lali? Jadi ibadahlah seolah-olah engkau mati besok, tapi bekerjalah seolah-olah engkau hidup seribu tahun. Jadi walaupun kita larut pada kenikmatan zikir kepada Allah, nah imamnya rukuk ya udah. Nah Fatihah keluar dari rangkum Pak Yos, mengikuti imam, jangan sampai ketinggalan dua rukun fikri karena itu membatalkan posisi kita sebagai imam. Nah saya nggak gitu nanti Fatihah saya mesti cepat, terutama nek imamnya sudah siri, sudah rakaat ketiga dan keempat, mesti cepat Fatihah. Setelah itu saya akan menyibukkan diri dengan menyebut nama Allah, sehingga saya nggak akan ketinggalan imam. Kalau saya begitu, jadi begitu. Jadi artinya kita harus khudur, khusyuk harus. Tetapi ketika sampai pada kenikmatan itu kita tidak boleh lupa bahwa posisi kita adalah apakah bisa? Bisa. Kita sudah beri contoh ya Allah. Panjenengan nyupir, wong nyupir itu setirnya kalau setir, sikile nyekel gas karo rem, lan wonten kok nyekel numpang. Matanya memandang ke depan dan spion, betul kan? Kira-kira sopir sampai jak ngomong sinyal apa enggak? Nyawa atau enggak? Sambung. Sebenarnya kita sudah diajari oleh Allah bahwa itu bisa dilakukan. Wong kadang nyekel HP, remote telepon, sampai dijak ngomong sebelah sing iso. Dan itu SDM kita, sumber daya kita. Kan ngoten nggih. Amat sangat bisa. Amat sangat bisa. Ngoten nggih. Yo tetap fokus. Disalib wong ya iso ninggal macam-macam masih bisa. Masih bisa. Sebenarnya kita sudah dikenalkan oleh Allah cara membagi konsentrasi dan lain sebagainya. Jadi nek kula jenengan sholat kok abot Pak. Orang kok doa nyopir. Lho sholat itu urusane karo mi'raj kepada Allah. Nyopir urusane Isra kan ngoten ya. Nah, itu jelas lebih sulit kan. Jadi kurang lebih begitu. Jadi dipercepat saja bacaan Fatihah supaya enggak ketinggalan. Kalau kita ingin tetap khudur, ya setelah itu zikir Allah. Apakah boleh di dalam sholat begitu? Harus, kok boleh? Tadi hatinya tetap Allah. Ini Rasulullah itu bukan fikulin nafsin, bukan setiap nafas menyebut Allah, tapi setiap denyut jantungnya Allah. Terus, walaupun tidur tetap begitu Rasulullah. Ada nih, anak lu dengar disebut apa? Gitu gambarannya seperti itu gitu. Sabun, nanti ini mungkin manfaat Al-Fatihah.